Ya, tentunya kalau pendekatan konvensional kita ini selalu memasukkan di dalam kebijakan, program, dan kegiatan. Itu adalah sebuah keniscayaan. Dan tentunya kita akan mengikuti terhadap apa yang menjadi dasar kebutuhan sehingga program dan kegiatan itu bisa dilakukan. Dan tentunya ini kan dalam rangka bagaimana kita ingin merealisasikan misi kedua dari Perda RPJMD kita yang ingin mendorong membangun kemandirian ekonomi. Ya, yang juga harus memiliki daya saing yang kompetitif, diantaranya adalah dengan lembaga koperasi ini. Nah, koperasi ini kita sekarang bergembira, sudah tidak lagi terjebak dengan hal yang terlalu konvensional, tetapi sudah beradaptasi dengan apa yang menjadi kebutuhan di kekinian. Diantaranya apa? Networking atau kerjasama kolaborasi ini sejalan dengan apa yang menjadi strategi pemerintah kota, terutama inovasi dan juga kolaborasi. Dan hari ini koperasi menjawab itu, bahwa dengan hadirnya forum merealisasikan dengan adanya kerjasama semacam ini, grosir juga mau bekerja sama dengan koperasi, tapi dengan catatan harga ini harus atraktif. Kalau sama apalagi lebih mahal, khawatir justru ini akan terus kembali ditinggalkan. Nah, ini harus berpikir, kita jangan dulu mencari keuntungan yang terlalu berlebih, tetapi yang penting kita bertahap. Ya, ada keuntungan kecil, tapi kalau mau volume besar, kan itu pun tetap akan menjadi bagian keuntungan dari koperasi itu sendiri. Baiklah, terima kasih sahabat MKTV. Tadi baru saja kita simak wawancara singkat Sekretaris Daerah Kota Bandung tentang bagaimana ber-UMKM yang baik dan benar tentunya. Baiklah, sekarang kita akan kembali ke narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir ke studio MKTV. Sekarang kita akan sedikit bertanya tentang koperasi yang sekarang lagi merebak atau berkembang di Kota Bandung ya, Kang. Kang, gini Kang. Sekarang di Bandung, di Indonesia itu banyak sekali mart-mart yang lagi berkembang juga, iya, atau kompetitor pesaing gitu kan ya. Nah, yang bisa dikatakan pembeda antara SMM Swalayan DT ini sama mart-mart itu apa sih sebenarnya? Oke, bismillah. Yang membedakan SMM ini dengan mart-mart lain, yang pertama mungkin dari segi produknya. Yes. Dari segi produk, seluruh produk yang kita jual itu sudah harus tersertifikasi halal MUI. Itu udah jelas ya, karena kita tidak menjual barang-barang yang syubhat apalagi haram. Yes. Gitu. Lalu yang kedua, karena SMM ini merupakan unitnya Kopontren yang notabene punya pesantren, yes, otomatis bukan hanya keuntungan saja atau profit saja yang kita kejarkan. Jadi kita juga banyak di dalam bermuamalah yang kita lakukan, banyak sekali unsur-unsur dakwahnya. Jadi kita berusaha untuk menghadirkan keberkahan ketika kita bermuamalah, begitu. Lalu kembali lagi ke produk, kita juga yang membedakan dengan mart-mart yang lain, kita ada 100% garansi ketika produk yang didapatkan atau yang konsumen beli itu tidak sesuai dengan ekspektasi, dalam artian rusak ataupun cacat gitu ya produknya, itu bisa dikembalikan dengan memperlihatkan struk belanjanya dan akan kita ganti 100% oleh produk yang baru. Masya Allah, luar biasa ya. Bahagia ya kalau kita mendengarkan pembicaraan dari Kang Diante tadi, bahwa selain mencari laba dalam artian keuntungan buat keumatan, iya, tapi lebih mencari keberkahan di sini, Kang ya. Masya Allah, luar biasa. Semoga Anda sahabat MKTV lebih tergugah hati dan rasa untuk menggerakkan umat untuk mencari berkah. Kadang-kadang kita gitu, Kang, cari belanja hanya cari kenyang, cari nyaman, tapi lupa cari berkah ya. Iya, betul. Allahu Akbar, luar biasa. Nah, sekarang gini, Kang. Terus kalau kita berpikir lagi, kan, apa sih peran-peran dari setiap koperasi yang tergabung dan berbeda-beda di FKBK dan juga mungkin koperasi perkembangan koperasi saat ini gitu? Oke. Kalau di FKBK sendiri, peran-perannya tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Nunu. Ada yang kalau di bawah naungan FKBK sendiri mungkin lebih banyaknya sebagai konsumen ya, customer-nya. Kalau yang tergabung di dalam forumnya itu sebagai supplier. Jadi dihubungkan, karena tugas FKBK itu sendiri sebagai Kophub-nya, mempertemukan antara koperasi-koperasi yang membutuhkan produk dengan kita sebagai supplier yang mempunyai barang ataupun sumber daya yang mereka butuhkan. Betul. Sehingga ketika misalkan kebutuhan kedua pihak dipertemukan yang saling membutuhkan, akan terjalin sebuah kerjasama yang insya Allah berkah. Tujuannya ke yang tadi sih, ke sinergi untuk memberikan keberkahan dan manfaat yang seluas-luasnya melalui koperasi tersebut.
Berarti emang benar-benar berbeda ya, sahabat MQTV. Kalau kita menggunakan koperasi, niatnya udah beda. Iya. Iya kan, terasa banget ya. Makin mencintai produk dalam negeri, makin mencintai muamalah sebenar-benarnya juga, Kang ya. Luar biasa. Kang, gini loh. Sekarang pesaing banyak. Kira-kira nih ya, bagaimana sih cara koperasi untuk meningkatkan kualitas ataupun di era persaingan sekarang? Walaupun sama-sama koperasi juga dong, jujur kita kadang-kadang sebagai kompetitor juga mereka kan. Nah, mungkin di SMM ini punya unggulan sendiri caranya meningkatkan itu seperti apa? Silakan Kang. Siap Kak Rama. Jadi memang kalau antar koperasi sih mungkin bahasanya bukan kompetitor mungkin ya, karena kan sesama koperasi harus saling membangun. Nah, tadi apa yang tadi ditanyakan mungkin pas di awal tadi Kang Rama terkait dengan apa nih bedanya SMM Swalayan Darut Tauhid dengan mart-mart yang lain. Mungkin sedikit menambahkan. Yang paling membedakan itu adalah kita ini berada di tanah wakaf, Kang Rama. Jadi memang aktivitas di tanah wakaf, insya Allah jadi berkah. Dan salah satu yang membedakannya ini kalau misalkan anggota koperasi, Kang Rama, yang berbelanja di unit-unit usaha yang ada di bawah koperasinya, itu nanti akan ada SHU. Salah satu manfaatnya itu SHU. Dan ketika nanti kalau misalkan di kasir nih, Kang Rama, ada konsumen yang belanja, terus ada kembaliannya misalkan 5.500 misalkan gitu. Terus si kasir ini bilang, Kang 500-nya boleh diinfakkan gitu, didonasikan. Oh iya, nah itu 500 rupiahnya tuh kita coba akumulasikan dalam waktu setahun, dan itu alhamdulillah terkumpul yang sangat besar, dan kita donasikan untuk lembaga-lembaga yang ada di internal Darut Tauhid dan di luar juga seperti itu. Jadi memang insya Allah keberkahannya hadir di situ. Jadi tidak hanya belanja semata saja, tapi gimana caranya sebagai kita di manajemen SMM ini menghadirkan nuansa belanja sambil bersedekah. Seperti itu Kang Rama. Jadi bisa sambil nanti belanja terus ada kembalian bisa didonasikan, dan alhamdulillah kemarin juga kita sudah mendonasikan hasil impak kembalian itu. Gitu. Ada yang memang ke Darul Mutmainah, ada yang ke DT Peduli, ada yang ke wakaf, yang lain-lain, alhamdulillah. Gitu. Jadi memang jelas penyalurannya kalau berdonasi ke SMM Swalayan Darut Tauhid, sambil belanja, sambil bersedekah. Masya Allah. Gitu. Nikmatnya mencari berkah jadi di sini ya. Betul. Nikmatnya berbelanja dan nikmatnya mencari berkah, betul Kang ya? Betul. Karena tidak orientasi cari laba berarti betul. Ya. Masya Allah, luar biasa di sini. Jadi semuanya berkesinambungan semua loh. Dari yang datang, dari yang belanja, dari yang layani, dari tempatnya pun ada keberkahan di sana. Betul, insya Allah, insya Allah. Luar biasa, Allah Akbar. Kalau bicara tentang potensi nih ya, potensi yang dimiliki koperasi dibanding dengan bisnis usaha lainnya atau bisnis usaha lain, anggapan dari Kang Nunu dan Dianti gimana? Gimana Kang Rama? Maksudnya gini Kang, potensi yang dimiliki koperasi untuk saat ini, kalau kita bandingkan dengan unit usaha lain, apa yang lebih menonjol dari koperasi? Nah, untuk koperasi di SMM Swalayan Darut Tauhid ini, koperasi Darut Tauhid, sebenarnya memang kalau untuk koperasi ini lebih ke customernya, lebih ke koperasi konsumen sebenarnya gitu ya. Jadi memang di perkoperasian ini lebih banyaknya lebih ke koperasi konsumen. Jadi yang berhubungan dengan koperasi konsumen, kurang lebih seperti itu. Oke. Masya Allah, luar biasa sekali nih. Makin subhanallah ya buat teman-teman dari SMM Swalayan Darut Tauhid dalam program belanja barang koperasi Kota Bandung. Secara pribadi saya makin penasaran nih sebenarnya. Tapi mungkin juga sahabat MQTV juga makin penasaran. Kita tahan dulu. Nanti kita akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa melegakan hati mereka yang ada di rumah sana, dan saya pribadi juga tentunya Kang ya. Iya. Baiklah, sahabat sejati, jangan kemana-mana karena masih banyak sekali berita-berita ataupun informasi-informasi yang akan diberikan teman-teman dari SMM Swalayan Darut Tauhid. Kami akan kembali setelah yang satu ini.